sistem kita ini makin mendekat ke presidensialisme. Sementara dan mencegah muncul potensi menguatnya parlementarisme. Tapi kalau misalnya ini dihapus sama sekali, ya itu yang akan terjadi nanti adalah instabilitas politik. Itu bisa sangat terjadi ancaman yang nyata. Kemudian yang kedua itu pemerintahan yang tidak efektif. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya presiden sudah punya dukungan yang cukup di parlemen, ya kita tentu punya harapan bahwa dia akan bisa membangun koalisi lebih mudah. Kalau misalnya dia punya modal entah 10% atau berapa, akan lebih mudah untuk mencari dukungan lain ya ketimbang betul-betul dari nol. Ini yang menurut kita harus menjadi catatan masyarakat. Ruang demokrasi jadi terbuka, tapi di sisi lain ancaman demokrasi menjadi kotor juga terbuka juga kan. Betul, gitu. dan jangan salah Mas. Jadi gini juga nih Mas, ketegangan yang terjadi pada kita ini ketegangan dalam aspek di satu sisi kita ingin membuka ruang politik ini seluas mungkin, di sisi lain kita ingin pemerintahan yang stabil. Tapi ada satu aspek juga yang juga harus kita perhatikan. Dan ini juga bisa muncul atau sangat mungkin terjadi kalau misalnya betul-betul 0% tanpa syarat apapun gitu ya. Ini bisa jadi muncul tokoh-tokoh populis yang ekstrim. Misalnya? Di banyak tempat itu entah kita nanti melihat akan ada tokoh dari ekstrem kanan atau dari mana muncul ke permukaan karena syarat pencalonan jadi lebih mudah. Dan kemudian para tokoh populis ini lewat retorika-retorika yang mungkin membius, yang mungkin ada bau-bau saranya mungkin dan lain sebagainya itu gampang mendapatkan dukungan dan bisa menang. Ini salah satu resiko yang harus kita mitigasi juga kalau misalnya presidensial threshold itu betul-betul dihilangkan. Nah ini juga aspek-aspek yang harus kita hilangkan.